Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmail, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kita segala kenikmatan yang ada di dunia, hingga kita tidak pernah lepas untuk terus bersyukur kepada apa yang telah ia berikan kepada kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membangun umat Islam untuk terus berkembang hingga saat ini. Dan akhirnya saya bisa berbicara di sini, walaupun sayangnya saya tidak bisa menyampaikan ini secara langsung, melainkan di depan kamera. Terlepas dari apa yang menimpa diri kita sekarang, yaitu munculnya COVID-19 yang mulai marak pada tahun 2020 hingga saat ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan resolusi diri kita sebagai umat muslim, terkhususnya di tahun baru ini, yaitu tahun 2021. Baru dan hari baru ini sudah tidak aneh ketika orang-orang mulai berbondong-bondong untuk menyuarakan resolusi mereka terhadap apa yang mereka ingin capai di setiap pergantian tahun. Khususnya di tahun 2021 ini ada yang tiba-tiba ingin mempunyai keinginan baru terhadap dirinya sendiri. Ada juga yang tahun lalu mereka merasa belum merealisasikannya terhadap apa yang mereka ingin capai dan ingin merealisasikannya di tahun ini. Lalu sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu resolusi. Jadi resolusi itu secara garis besar adalah bagian dari rencana hidup yang biasanya disusun saat tahun baru tiba. Resolusi kerap dibuat ketika memulai kehidupan yang baru, baik itu secara iman, baik secara itu finansial, secara psikologis, pokoknya yang merubah diri kita secara positif. Apakah hanya dengan menulis catatan mengenai apa yang kita ingin kembangkan untuk diri setiap pergantian tahun itu sudah terbilang cukup? Ya, jawabannya tentu saja belum. Lalu kita sebagai umat muslim, bagaimana sih cara untuk meningkatkan resolusi hidup kita khususnya di tahun 2021 ini? Dan ini tuh terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah niat. Dikala kesibukan seorang muslim yang paling agung adalah memperbaiki niatnya terlebih dahulu. Dengan adanya niat yang baik untuk amalnya, maka harus melihat faktor pendorong dari apa yang mengerjakan amal tersebut sehingga kita bisa bersungguh-sungguh untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya dan mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, kalau ketika kita ingin berniat tuh emang kita tuh niatnya harus bersungguh-sungguh, dan itu karena tujuannya ingin berubah pada diri kita sendiri, dan hal ini itu sudah tercantum pada surat Al-Rod ayat 11 di mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Itu untuk tahap yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan diri kita kepada orang tua dan juga kerabat. Kenapa hal ini berhubungan dengan meningkatkan resolusi diri kita? Karena pada dasarnya jika kita adanya kerenggangan antara hubungan kita dengan mereka, khususnya kepada orang tua, maka segala sesuatu itu akan terasa terhambat atau ada sesuatu yang tidak beres. Dan hal ini tuh telah diriwayatkan dalam suatu hadis dari hadis Tirmizi yang berfirman mengatakan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka orang tua. Masuk ke step yang ketiga, yaitu kita harus berhati-hati dalam berucap atau mengungkapkan apa yang kita ingin resolusikan. Jadi dalam hukum Islam ada berbagai tingkatan keinginan untuk melakukan segala sesuatu. Salah satunya adalah sumpah. Jadi sumpah ini kan melibatkan seseorang yang mengatakan dengan keras bahwa mereka bersumpah demi melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang tertentu. Jika seseorang melanggar aturannya atau melanggar sumpahnya, maka ia harus membayarnya atau bertanggung jawab terhadap apa yang ia sumpahkan, dan penebusannya pun bervariasi tergantung dengan kasus per kasus yang ia sumpahkan atau ia lontarkan. Kita ingin membuat resolusi itu penting banget buat kita untuk memastikan bahwa seseorang itu tidak terjerumus terlalu mendalam terhadap sumpah, kecuali mereka tuh udah benar-benar yakin banget dan udah merasa tawakal kepada Allah bahwa mereka akan menjaga resolusi mereka dan siap untuk menawar penebusan apapun jika mereka melanggarnya. Lalu yang pada tahap terakhir yaitu tahap keempat, yaitu adalah jangan lupa untuk terus bersyukur pada setiap proses yang kita jalani selama kita
meningkatkan resolusi diri kita. Dengan cara kita bersyukur, kita tuh bisa memberikan berbagai energi positif yang akan membuat kita tuh menghasilkan kegiatan yang positif, energi yang baik, lalu muncul rasa perasaan yang senang atau bahagia. Dan tiap kali kita mengungkapkan rasa syukur tuh baik secara lisan maupun dalam hati, Allah tuh akan melipat gandakan apa yang kita syukuri, dan Allah pun akan memberikan kita kemudahan jika kita ingin merubah diri kita, terlebih itu karenanya atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tuh sudah difirmankan kepada Allah Subhanahu wa taala dari surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya atas apa yang diberikan kepada Allah, maka sesungguhnya azab-azabku sangatlah pedih. Sebelum ini ditutup, jadi perlu diingat juga bahwa Al-Quran saja itu membutuhkan waktu 23 tahun untuk membuatnya, dan prosesnya pun pasti itu terbilang sangat lama. Dan jika Allah istilahnya mengungkapkan semuanya dengan sekaligus atau dengan sekejap, itu tentu saja itu hal yang luar biasa ya bagi kita sebagai umat muslim. Lalu alkohol saja tuh tidak bisa langsung melabelkan kalau ia tuh haram, dan itu pun kalau misalnya dimasukkan dalam Al-Quran itu dilakukan secara tahap bertahap agar lebih mudah bagi mereka, bagi kaum yang ingin menyapikan diri. Ya sama juga dengan resolusi. Jadi resolusi itu tidak apa-apa tidak melakukan semuanya itu secara sekaligus, lakukan saja dengan perlahan. Yang penting hasilnya pun bisa istilahnya menjadi sebuah keistiqomahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan membantu kita untuk meningkatkan diri kita jika kita memang bersungguh-sungguh, dan semoga Allah akan mempermudah semua apa yang kita inginkan baik untuk sekarang maupun ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.